mereka berani, negara tak berdaya menghadap mereka. Rakyat kecil saja Pak Eri mau buka lapak, belum boleh dia buka lapak Pak Eri kalau belum ada izin seperti itu Pak Eri. Ini mereka sudah menggeruk, sudah menyebaskan, sudah melakukan tindakan apapun, ternyata mereka belum mengantongi izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke dan juga para diaspora kita. Saya Ahmad Heri. Hari ini kita khusus karena kebetulan kita tidak taping merekam acara ini di Masumi TV di DPP Partai Masumi, tetapi di kediaman Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH, Ketua Umum Partai Masumi. Kita akan berbicara bincang-bincang tentang banyak masalah. Sekarang ini kita awali dengan yang pagar. Seperti kita ketahui, isu tentang laut di pagar ini sangat-sangat luar biasa, ya, kontroversialnya dan sangat-sangat menggugah hati kita. Kenapa? Karena pertanyaan atau mungkin pernyataan dari Rocky Gerung ini bagus sekali terkait dengan pagar yang laut yang dipagar ini yang sampai 30 km. Katanya undang-undang atau peraturan atau mungkin birokrasi negara Indonesia ini sudah tidak berjalan. Hanya berjalan gara-gara Presiden Prabowo marah. Setelah Presiden marah baru kemudian aparat, ya, termasuk KPP dan juga macam-macam terkait dengan laut, itu semuanya turun untuk mengatasi soal pagar laut. Laut yang dipagar ini sangat kontroversial karena ini terkait dengan PIK 2 dan 3. Nah, untuk bahas ini kita akan mendengar dari Pak Ketua Umum gimana kira-kira pendapatnya tentang yang kontroversial ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Heri ya, bersilaturahmi. Nah, tadi saya rencananya mau ke studio kita kan rutin, tapi ya badan agak kurang sehat. Jadi alhamdulillah juga silaturahmi kan. Silaturahmi, jadi suasananya beda. Suasananya lumayan suasananya beda. Sampai mengurangi substansi yang mau kita bicarakan seperti itu. Gitu. Di tengah-tengah memang Pak Heri banyak isu-isu yang menjadi sangat menarik perhatian, viral dan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Baru kita mendapatkan informasi yang luar biasa, baru ada gerakan serentak dari pejabat-pejabat yang ada. Betul. Bakamla, kepolisian dan macam-macam seperti itu. Menteri silih berganti, bahkan ada juga yang langsung mendatangi pagar laut itu seperti itu. Setelah Pak Prabowo menyatakan kemarahannya lah, kalau menggunakan termnya Rocky Gerung seperti itu. Memang Pak Prabowo ini tidak bisa melihat ketidakadilan yang nyata dan real yang ada di masyarakat itu. Dia langsung respon beliau itu memang sudah bagian dari karakter dari beliau itu. Nah, oleh karena itu ini Kang Heri, tapi sesungguhnya ini menunjukkan betapa kuatnya oligarki ini, betapa kuatnya yang namanya aguan ini, yang tidak mungkin tidak diketahui oleh selama ini. Jadi kalau mereka selama ini menyatakan kami baru tahu itu apologi, hanya omong-omong, lempar tanggung jawab. Dan harusnya, kalau kita mau bicara betul sebagai negarawan, mereka harus mundur. Harusnya mundur. Malu mereka itu harus. Bagaimana presiden yang lebih tahu? Harusnya mereka memberikan masukan kepada presiden. Ini kebalik. Presiden menyampaikan langsung. Nah, ini kan sudah beberapa waktu yang lalu yang dianggap Pak Said Didu melakukan berita kebohongan. Pak Said Didu itu sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu dia sudah teriak Pak bahwa ada pagar laut. Bahkan Pak Said Didu itu on the spot, dia menunjukkan, dan kita kan sempat juga memasukkan di konten kita seperti itu. Betul. Sekitar bulan Juli atau bulan Agustus ya 2024 itu hanya baru
hanya berapa kilo. Ya kan, hanya baru berapa kilo. 5 sampai 7 kilo. Belum 30 ya? Belum sampai 30. Artinya ini kan dalam waktu beberapa bulan bekerja ini cepat sekali mereka. Ya kan nggak mungkin mereka bekerja di tengah malam. Ya kan, masa kerja di tengah malam, pasti mereka bekerja di siang hari. Kan oleh karena itu pasti lingkungan tahu, tidak mungkin Kapolsek tidak tahu. Camat Tidak tahu, tidak mungkin. kepala desa pasti tahu. Semuanya pasti tahu, tapi karena mereka yang selama ini merasa dikendalikan atau merasa takut dengan bayangan-bayangan besar si oligarki ini, yaitu Aguan, ya kan, dengan kaki tangannya atau operatornya Ali Hanafiah ini. Ali Hanafiah. Oleh karena itu menurut saya Pak Eri, ini tidak hanya sekedar menyegel. Kalau segel iyalah, itu otomatis, menyegel, menyetop iya. Ya kan, membongkar bila perlu seperti itu ya. Dan ini peristiwa ini mengulangi lagi, kita ingat nggak Kang Heri, pada waktu rencana reklamasi. Oh ya, dulu ya reklamasi. Betul, reklamasi kan Aguan juga. Ya. Beberapa ulang. Nah, di reklamasi itu kita tahu pada waktu itu Tempo bahkan tidak bisa menghampiri, bahkan dia diusir oleh penjaga keamanannya seperti itu. Seolah itu adalah laut milik nenek moyang mereka seperti itu. Jadi milik mereka seolah-olah seperti itu. Inilah yang dikemukakan, yang dikatakan oleh Said Didu, negara dalam negara, Pak Eri. Nah, oleh karenanya tidak hanya sekedar di stop dan sekarang ini, cari siapa. Jadi memang stop oke, tindakan administratif oke, ya kan, dan lain sebagainya. Bahkan setelah menteri yang berkompeten dan berhubungan dengan itu menyatakan mereka belum ada amdalnya, belum ini dan lain sebagainya, tanpa izin dan sebagainya. Bayangkan mereka berani, negara tak berdaya menghadap mereka. Rakyat kecil saja Pak Eri mau buka lapak, belum boleh dia buka lapak Pak Eri kalau belum ada izin seperti itu Pak Eri. Ini mereka sudah menggeruk, sudah menyebaskan, sudah melakukan tindakan apapun, ternyata mereka belum mengantongi izin, bahkan membabat hutan bakau dan sebagainya. Yang lain begitu. Jadi bayangkan, yang harusnya mereka berkewajiban PIK 1 itu juga harus ditelusuri dulu. PIK 1 dulu kan, kalau saya ingat betul itu proyeknya Ciputra. Betul, dari awal. Tapi akhirnya saya mendengar ternyata setelah itu diambil alih oleh Antoni Salim. Dan PIK 2 ini juga Antoni Salim juga di belakangnya. Seperti itu. Jadi the big boss-nya itu ya Antoni Salim seperti itu. Tapi Antoni Salim masih bersembunyi dia. Ya kan begitu. Dia masih bersembunyi, harusnya dikejar juga. Antoni Salim terlibat juga, tidak mungkin seperti itu. Kalau misalnya tuntutan dari masyarakat sipil itu kan menggugat kasus ini di kalau itu kan class action lah. Class actionnya itu class kan action itu gugatan perdata. Saya juga antara was-was juga Pak Edi. Oh, kenapa tuh? Karena kan kita tahu juga peradilan bisa dibeli juga. Begitu loh. Peradilan bisa dibeli, bisa juga nanti putusan peradilan melegitimasi. Itu agak berbahaya. Jadi menggunakan instrumen hukum mereka maju, kan kami tidak menggugat, kami digugat. Ternyata pengadilan membenarkan tindakan kami. Mereka kan bisa dia beli pengadilan. Itu agak berbahaya, hati-hatinya di situ juga Pak Heri. Kalau kita mereka kan tangkap Aguan. Kalau saya ini adalah kita senang Pak Heri, Pak Presiden sudah responsif betul. Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak terbatas menyegel, maka harus diusut tuntas. Siapa pelaksana lapangannya? Kita tidak menuduh, patut diduga. Ini kan orangnya ada tuh. Ini ahli Hanafiah. Ahli Hanafiah itu. Dengan siapa-siapa seperti itu. Terus yang kedua, dia juga menggerakkan. Ini kan kejahatan yang luar biasa Pak Eri. Bagaimana menggerakkan preman-preman, ya kan, atau menggerakkan masyarakat lain untuk diadu domba dengan masyarakat yang menolak rakyat. Termasuk ulama kan beberapa kan juga. Ya, dengan para ulama dan sebagainya kan. Tapi alhamdulillah kita di anggota DPD, anggota DPRD, para ulama Banten yang sesungguhnya sudah menolak. Ormas-ormas juga sudah menolak Kang Heri. Jadi menurut saya pertama usut tuntas dulu Pak Heri. Jadi langkah pertama, langkah administratif, memberikan peringatan tegas, menyegel, membongkar. Itu langkah-langkah administrasi biasa itu tindakannya. Yang kedua adalah harus diusut tuntas juga siapa yang melakukan, pelakunya. Pelaku, terus siapa yang menyuruhnya, terus siapa yang membackinginya. Nggak mungkin nggak ada backingnya Pak Edi. Nggak mungkin nggak ada orang. Sampai derajat mana dia?
Saya yakin ini derajatnya jangan sampai sudah sampai tingkat menteri, kita ngeri sedap juga. Ya. Banyak ketangkep. Apa ya? Menteri-menteri itu tidak tahu hanya sekarang ini. Oh, kami baru tahu itu kan lempar badan. Betul. Lempar tangan atau lempar batu, apa lempar apapun ya. Seolah-olah sekarang galak mereka. Ya, kemana aja gitu. Kemarin kemana aja, bos. Kemarin kemana aja, bos. Rakyat udah bertarung. Said Didu udah dilaporin di polisi. Ini udah hampir setahun kok gerakan protes rakyat ini. Kemana aja tidurnya, Nyak? Tidur kayak apa namanya, Ashabul Kahfi. Waduh, itu. Ini jadi lelucon. Untuk Pak Prabowo saya yakin Pak Prabowo tidak mendapatkan informasi dari menteri-menterinya ini. Saya yakin. Baru sekarang ya. Pak Prabowo mungkin dapat informasi lain. Dan oleh karena itu Pak Prabowo tanya menteri-menterinya ini. Kenapa mereka tidak menyampaikan? Nanti alasan baru tahu. Kenapa baru tahu? Harus bisa dikejar Pak Eri. Nggak mungkin nggak tahu. Ini kan udah ramai di media sosial. Seperti itu. Jadi itu yang kedua Pak Eri. Siapa yang membackup ini? Yang penting itu yang backing ini. Sampai derajat mana? Ya, camat kah? Wali kota kah? Bupati kah? Menteri kah? Kalau itu semua minta pertanggungjawaban Pak Eri. Jadi harus diusut tuntas. Siapa intelektual double-nya, siapa pelindungnya, siapa yang itu harus juga. Iya, kalau merujuk ke atas gitu, backingnya ini udah jelas kelihatannya. Dan ini kan mereka berjaya ini kan Pak Prabowo kan baru 2 bulan. Tapi peristiwa pemagaran ini udah setahun. Jauh itu artinya Jokowi harus diminta pertanggungjawaban. Iya, maksud saya. Iya kan? Pertanyaannya ini gimana? Seperti ada pertentangan nanti antara Prabowo dengan Jokowi yang kita anggap selama ini kan akur-akur aja dan ini bisa jadi. Nggak, kalau saya bukan masalah pertentangan. Ini adalah ulahnya rejimnya Jokowi. Ya. Sekarang Pak Prabowo lagi membereskan. Sekarang dia memang seperti oleh karena itu cek. Kenapa berani? Ini kan sudah disampaikan juga. Ini kan kenapa juga dia di akhir-akhirnya ya pada waktu itu memberikan namanya mencantolkan PIX 2 ini menjadi program strategi nasional. Itu aja salah. Nah itu kan seperti itu kan. Nah saya Pak Erlangga Menko-nya yang mengeluarkan itu diusut juga seperti itu. Jangan enak saja dia seperti itu. Dan ini kan sudah menjadi rahasia umum, menjadi tukar guling. Mereka bangun IKN yang Jokowi berbohong. Di sini kan Jokowi berbohong loh. Jelas. Apa bohongnya? Katanya sudah ada investor, sudah ada banyak. Sekarang ini kita kewalahan gaya Pak Jokowi. Aduh kita kewalahan mau ikut investasi. Itu kan bohong dia. Berarti dia membuat kegaduhan. Harusnya udah bisa diusut nih kebohongannya Jokowi ini. Itu udah masuk delik kebohongan. Seperti itu. Ternyata dibuka sama Aguan. Jokowi bohong kata Aguan. Udah kebuka ya di Tempo. Ya kan Aguan udah buka. Jokowi bohong. Kenapa kata Aguan? Nggak ada investor itu, pepesan kosong. Dia hanya mau menyelamatkan ya mukanya presiden. Makanya dia mau partisipasi membangun IKN. Tapi kan dia nggak mau rugi. Terus apa gipnya? Dia kan udah tik. Gipnya apa? Itulah PSN itu Pak Eri. Gitu. Artinya ujung-ujung kesalahan di puncak pimpinannya itu ya Jokowi. Iyalah. Kalau saya kira ini pagar laut ini adalah tindakan brutal. Harus dianalisis. Saya setuju sama Rocky, tidak hanya sekedar kerugian, nelayan lainnya tidak bisa mendapatkan ikan. Karena mereka sudah nggak bisa. Seolah-olah itu udah jadi miliknya Aguan seperti itu. Udah dikapling laut. Dan mereka kan harus lebih menjauh lagi, ikan nggak ada. Kerugian lingkungan ini luar biasa. Jadi ini harus betul-betul sebagaimana jaksa menuntut kayak model timah. Dan ini harus diusut tuntas juga. Ini jangan mereka merajalela bagaikan negara ini milik nenek moyang mereka. Saya yakin nenek moyang mereka nggak berjuang kok. Mereka kapan masuk datang ke Indonesia? Nenek moyang kita yang mati mempertahankan republik ini berjuang dengan darah, air mata, dengan harta yang ada. Mereka ini kan baru masuk ke Indonesia ini. Dan sebagian juga mereka ini ada juga komprador mereka ini. Ya seperti itu. Sekarang kok dia menjadi pemilik republik ini yang sah, kita menjadi the cost. Ini kan kebalik-balik Pak Eri. Menurut saya ini Pak Eri tidak bisa kita biarkan. Ini tidak bisa kita biarkan. Harus diusut tuntas. Kita harus dukung betul Pak Prabowo. Ya, pertanyaan terakhir. Setelah pagar laut itu disegel gitu, langkah hukum berikutnya apa nih dari? Tadi saya sudah kemukakan langkah-langkah tadi. Langkah-langkah pertama investigasi. Investigasi. Siapa
secara administratif itu dibatalkan semua, dicabut lagi itu gampang, disuruh mereka jangan menggunakan uang negara lagi untuk menjabut pagar laut. Suruh mereka, beri peringatan mereka 7 kali 24 jam harus cabut. Itu harus jelas Pak Eri. Langkah-langkah cabut terus usut tuntas, baik secara administrasi, baik secara perdata maupun pidana. Setelah itu siapa yang membackup? Di tingkat mana harus usut tuntas juga. Bupati yang terlibat, bupati libas. Camat yang terlibat, libas semua itu. Seret dia ke pengadilan. Kamla, polisi laut, polisi laut, angkatan laut, KPP, kementerian itu tidak mungkin dia tidak tahu. Betul. Jangan kita dibohongi, tidak mungkin Anda tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, artinya apa kerja Anda? Kalau Anda membiarkan, artinya pembiaran. Ada tindakan pembiaran. Artinya Anda adalah melakukan kejahatan juga yang sama, karena Anda membiarkan kejahatan itu berjalan, Pak Eri. Oke. Terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi, pemirsa Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel. Tadi kita sudah dengar menarik sekali ulasannya tentang pagar laut yang memang sudah dikapling oleh Aguan CS. Ini harus disama Aguan CS plus Antoni Salim. Harus disebut juga. Aguan, Antoni Salim, Ali Anafia. Itu operator. Ya, operator dia. Itu mungkin perlu ditelusuri, terus kemudian tuntutan dari masyarakat sipil ya yang menggugat itu untuk segera ditangkap mereka. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih pemirsa sekalian, kita berharap sekali ini bermanfaat informasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.